Di luar dan di dalam, saya tahu Tuhan berbicara kepada saya. Loh, Tuhan bagaimana berbicara? Tuhan tidak berbicara secara pribadi. I am that I am. Karena itu sudah menjadi special revelation. Tuhan berbicara mengenai karyanya. Orang kalau tanya, IMP itu hebat enggak? Engkau bilang, enggak usah saya ngomong lah. You lihat dulu lah. Dia punya asosiat bikin 2 bangunan di sini. Yang satu digital building, yang satu lagi Bank Danamon. Jadi caranya bangun, ini cuma kawannya, bawahannya loh. Kalau you mau lihat karyanya dia yang sendiri, desain sendiri, itu lihat itu China Bank, Bank of China yang di mana? Di Hong Kong. Lihat lagi itu The Gates yang berada di mana? Yang berada di Singapura. Lihat lagi itu Kennedy Airport. Lihat lagi itu new wing of the Smithsonian Museum di Washington. Lihat lagi piramid kaca yang berada di Louvre. Dan engkau lihat, wah luar biasa ya. Di dalam piramid kaca itu setiap kaca beda bentuknya, beda besarnya. Jadi tidak bisa potong terus satu pasang, nggak bisa. Ukurannya semua lain. Dan kacanya refleksinya lain. Lalu penanturan cahaya lain. Itu khusus dibikin dengan apa yang dia tuntut kepada satu pabrik yang harus sesuai dengan mutu dia. Jangan lu kira itu kalau kaca pecah ganti satu yang dari Jakarta taruh di situ. Tidak bisa. Lalu di dalam itu gaungan suara mengapa tidak ada? Karena dia hubung sama arsitek yang lain. Hubung arsitek itu namanya Xu Yanong sama suat dua-dua Chinese, dua-dua Cantonese. Dan di situ itu dia lihat seluruh pantulan suara itu bertemu dengan satu tempat yang bikin rusak seluruh akustik. Maka di situ bikin satu tiang. Setelah tiang ditaruh di situ, akustik beres. Nah ini pikiran luar biasa kan? Jadi according to what he has done, his work, we know his wisdom there. We discovered. Itu doesn't come by chance. Bukan ada secara sendiri. Bukan datang secara kebetulan. Tapi secara apa? Design. Ya. Desain perlu otak yang tinggi sekali. Maka pemerintah Perancis bikin satu menara nama Eiffel Tower. Bayar berapa banyak. Tapi yang bayar tidak kasih nama. Itu tower disebut Eiffel Tower. Eiffel Tower tidak bayar, dia cuma desain, namanya dia. Kalau di Indonesia saya desain semua, sudah selesai nama saya dicoret. Kurang ajar ya. Kalau itu sudah mati masih pakai nama dia. Nah, lalu itu semua pipa bundar besi yang stainless steel itu, kalau berada masih menggaung suara, maka dia bikin semua itu dipotong lubang, sehingga itu menjadi pipa yang ada lubangnya. Ada satu strip, mengerti maksud saya? Dari pipa ini bikin satu strip lubang, dalamnya dikasih semacam gabus yang khusus, sehingga apa? Akibatnya adalah suara tidak mantul dari situ lagi. Sehingga di situ, engkau lihat beribuan orang di dalam piramid di bawah itu bicara-bicara suaranya jelas. Nah ini belum pernah ada di arsitektur yang lain, belum pernah ada di Eropa yang lain, Amerika yang lain. Ini ada inovasi dari beberapa arsitek terbesar. Oh kalau begini saya tahu. Kalau begini perlu enggak siapa itu? Perlu tidak kalau si IMP sendiri kasih penjelasan gini loh. Kalau dia sebenarnya di sini gini sampai tua belum selesai menjelaskan. Karena setiap tahun yang mengunjungi Louvre, pengunjung Louvre kira-kira 10 kali dari pengunjung ke Indonesia. Satu museum pengunjungnya 10 kali dari satu negara begitu besar, termasuk Bali, Toba, Madura, apalagi Ambon. Jadi Tuhan Allah itu reveal, Allah itu wahyu, Allah mengwahyukan seluruh bijaksananya yang di dalam karya ciptaannya. Maka engkau melihat kenapa begini, engkau melihat, di dalam wahyu umum manusia mendapatkan apa? Mendapatkan pengenalan kebijakan Allah, kuasa Allah. Ini semua keberadaan Allah, kebijakan Allah, kuasa Allah, kekekalan Allah. Beberapa unsur ini semua tersimpan di dalam wahyu umum. Sehingga setelah melihat wahyu umum, kita mengetahui the designer must be so great, so wise, so profound in thinking, so strategic. Dia begitu berstrategi, begitu hebat. Bagaimana ambil contoh lagi? Membuat sesuatu bentuk yang paling kuat dengan bahan yang paling tipis, yang paling murah, dan paling hemat.
itu ukurannya itu diukur dengan cara matematika. Itu adalah sesuatu curve yang berapa sampai hitung. Akhirnya menemukan apa? Kulit telur. Kulit telur ayam itu arsitektur yang luar biasa suksesnya. Coba kamu berapa besar tenagamu, pulang ambil satu telur taruh di tanganmu, perkes, bisa pecah enggak? Nggak bisa. Muhammad Ali pun nggak bisa. Mike Tyson pun nggak bisa. Telur ayam ditaruh di sini, engkau perkes, nggak bisa. Dia itu kadar kulit yang paling tipis, tapi mempunyai daya tahan untuk melindungi barang di dalam telur itu yang paling kuat. Siapa yang bikin? Mamamu, encekku? Ya tidak dong. Siapa yang bikin? Tuhan. Orang yang percaya tidak ada Tuhan perlu iman lebih besar daripada orang yang percaya ada Tuhan. Mau ikut kalimat ini? 1, 2, 3. Orang yang percaya tidak ada Tuhan memerlukan iman lebih besar dari orang yang percaya ada Tuhan. Kalau engkau tidak mau mengerti, ya sudah, engkau goblok sendiri. Kalau engkau menyelidiki semua yang didesain oleh Tuhan Allah, memakai bijaksana luar biasa. Heran loh. Kenapa kita hidungnya satu, lubangnya dua? Kalau hidung satu, lubang satu, kebesaran. Orang dia pun takut, tidak mau nikah sama kamu. Coba bayangkan. Kenapa matanya fungsi cuma satu, mesti dua. Mulut fungsinya banyak, cuma satu. Mulut ini fungsinya banyak loh. Makan ya dia, minum ya dia, cium ya dia. Ya, teriak ya dia, ngorok ya dia. Kalau hidungnya buntu, napas ya dia, maki-maki ya dia, nyanyi di night club ya dia, hari Minggu nyanyi puter tune menjadi puji Tuhan juga dia. Ini fungsinya banyak kok cuma satu. Semua itu desain itu memerlukan wisdom luar biasa. Wahyu umum itu supaya kita mengenal Allah itu ada, Allah itu bijak, Allah itu berkuasa, Allah itu kekal, dan Allah itu adalah Allah yang mempunyai strategi yang tinggi sekali. Ini wahyu umum. Lalu bagaimana? Wahyu di luar ciptaan, wahyu di dalam ada suara. You must do good, you must behave properly, you must be sincere to others, you must not lie. Engkau harus gini, harus gini. Itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan, saudara-saudara. Banyak ibu belum mengajar harus jujur. Anaknya sudah tahu kalau jujur lebih baik dari bohong. Betul nggak? Kapan sih ibu mempunyai waktu yang cukup mengajar semua anak sampai dia tahu semua? Padahal dia tahu sendiri. Kenapa tahu sendiri? Wahyu umum di dalam. Jadi external creation, internal intuition. Nah ini dua kalau gabung menjadi manusia mempunyai nilai hidup di dunia. Bagaimana menghadapi materi, bagaimana menghadapi manusia lain, bagaimana menghadapi diri, bagaimana menghadapi setelah mati. Nah ini akhirnya menjadi sistem dua itu, kebudayaan sama agama. Dan tanpa wahyu khusus ya. Kongfucu tidak pernah mendapatkan wahyu khusus, tapi dia bisa menemukan moral-moral dan standar moral yang tinggi. Maka kalau kita tanya, sudah Kristen, tidak usah belajar filsafat timur, tidak usah belajar akan ajaran orang kuno. Tidak benar. Belajar apa salahnya sih? Engkau baru menemukan bahwa Allah juga memberitahu kepada orang-orang tertentu yang di luar Alkitab tentang hal-hal yang penting di dalam moral. Ya toh? Everything is done by God. Semua yang baik dari Tuhan. Tetapi di mana menempatkan penemuan moral di dalam sistem kebudayaan dengan penemuan wahyu moral di dalam Alkitab. Itu bagaimana sinkronisasikan. Where to locate those status of the civilization and religion. Bagaimana kita menempatkan, di mana tempatnya, itu bagaimana menempatkan. Itu satu kebijaksanaan. Jadi hari ini general introduction yang paling panjang untuk membicarakan tentang filsafat atau Asian philosophy. Nah, engkau sekarang tahu, bolehkah kita menghina orang yang bukan agama Kristen? Tidak boleh. Bolehkah kita mempersamakan mereka dengan kita? Juga tidak boleh. Perlukah kita menolak? Tidak. Perlu kita mensinkron sehingga akhirnya sama dengan agama kita? Juga tidak. Kita tahu siapa kita tahu siapa dia, kita tahu sumber dia dari mana, kita tahu sumber kita dari mana. Sumber kita dari wahyu Tuhan Allah sendiri. Sumber mereka daripada apa? Dari indirect wahyu umum yang diresponi oleh mereka. Sekarang saya masukkan poin terakhir
Baru kita masuk ke dalam Konfusianisme. Nah saudara-saudara, Allah mengwahyukan baik di luar melalui creation, baik di dalam melalui intuition. Ini mengakibatkan kemungkinan sains sebagai penemuan dan semacam moralitas sebagai kewajiban yang disadari. The consciousness of the responsibility of morality and the discovery of the created world in science and technology. Semua ilmu dan teknologi itu ditemukan karena melihat bagaimana Tuhan mencipta. Meskipun mula mereka tidak mengaku, mereka sedang menyelidiki yang dicipta oleh Tuhan. Sampai hari ini tidak ada jet yang fungsinya lebih lincah daripada laler. Tahu jet? Kapal terbang jet, bisa sampai 2.500 km 1 jam. Yang kita naik itu masih bodoh-bodoh itu, 747. 1 jam masih 960 atau 990 km. Tetapi jet yang Mach 2, Mach 3 itu bisa sampai 2.500, 3.000 km 1 jam. Berarti kalau bensin cukup dari sini sampai Washington itu hanya perlu berapa jam? Nah sampai 8 jam. Sudah bisa sampai. Tapi tidak mungkin karena jet itu kalau bensinnya terlalu besar, ya tidak mungkin dong. Akhirnya dia bensin lebih banyak beratnya daripada tubuhnya. Jungkil balik. Dan dia mesti stop. Sampai Tokyo stop. Sampai nanti stop. Begitu. Tetapi coba lihat ya. Jet itu turun. Berhenti. Laler. Coba lihat. Pintar mana? Laler kalau lihat jet. Goblok lu. Baru naik. Saya engkau baru ke sini. Ke sini lagi. Revelation. Itu revelation. Jadi to reveal God's wisdom, God's strategy, God's powerful planning. Semua itu reveal. Nah ini reveal dari 2 bidang. Bidang satu menemukan sesuatu dari ciptaan Tuhan. Yang satu menemukan ketugas daripada moral di dalam diri kita. Ini akhirnya menjadi reaction. Yang disebut revelation sama reaction harus dibedakan. Ini poin yang jarang orang bicara, saudara-saudara. Kalau kita menemukan ajaran Konghucu, ada miripnya dengan ajaran Yesus Kristus. Bolehkah kita mengatakan yang diajar Yesus khusus diwahyukan kepada kita? Yang itu adalah wahyu umum yang diberikan kepada orang luar Kristen. Boleh nggak? Jawab. Tidak. Boleh. Boleh atau tidak? Saya mata besar, jangan ganggu kamu punya pendirian. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan pengajaran dari agama Konghucu atau pelajaran mirip dengan ajaran Alkitab, lalu kita mengatakan ini wahyu khusus di dalam diri kita, itu wahyu umum sama-sama dari Tuhan, boleh nggak? Boleh? Tidak? Boleh atau tidak? Yang katakan boleh angkat tangan. Ayo berani sedikit dong. Salah juga berani kan? Yang katakan tidak boleh angkat tangan. Ayo, yang tidak boleh mengapa? Hah? Sama-sama wahyu umum. Yang dikatakan Yesus juga wahyu umum. Bukan? Jadi sama-sama wahyu khusus. Juga bukan? Kacau ya? Mau jawaban? Mau? Semua yang di dalam kitab suci wahyu khusus. Semua di agama lain bukan wahyu umum. Loh. Sekali lagi ya. Semua di Alkitab suci itu wahyu khusus semua. Semua di agama lain atau di kebudayaan lain itu respons terhadap wahyu umum, bukan wahyu umumnya. Kalau itu wahyu umum tetap wahyu kan? Wahyu sama wahyu tidak bisa bentrok kan? Tapi banyak kebudayaan soal kita bentrok kok. Jadi itu ada respons manusia terhadap wahyu umumnya Tuhan Allah. Jadi you mesti tahu tempatnya di mana. Ini semua ya, saya sendiri bergumul puluhan tahun, maka berani buka kelas seperti ini. Nah kalau you sudah jelas, you akan menghemat waktu puluhan tahun untuk mencari. Dan saya langsung memberikan kepada engkau jawaban yang begitu penting. Tidak bisa katakan itu ajaran Konghucu wahyu umum, ajaran kita wahyu khusus. Bedanya apa? Bedanya kita lebih khusus, dia lebih umum. Enak aja.
Kalau sama-sama wahyu, kenapa bentur? Kalau tidak bentur bagaimana? Makanya kau bilang, bagian daripada Konghucu ada yang benar, ada yang tidak benar. Patokannya apa? Patokannya yang cocok dengan Alkitab itu benar, yang nggak cocok itu tidak benar. Jadi patokannya Alkitab itu kebenaran mutlak. Iya betul. Lalu engkau mengatakan kalimat ini cocok dengan Alkitab, itu wahyu. Yang tidak cocok dengan Alkitab itu bukan wahyu. Berarti Tuhan memberikan wahyu kepada Konghucu yang tidak konsisten dong. Kadang-kadang kasih yang benar, kadang-kadang yang salah. Oh enggak, yang benar dari Tuhan, yang lain dari dia, begitu. Enggak bisa begitu kan? Bagaimana bisa mengetahui Konghucu pada waktu mengatakan kalimat itu, dapat wahyu dari Tuhan. Kalian lain benar wahyu dari Tuhan. Ada lagi dari Tuhan. Itu semua adalah wahyu umum, tetapi mendapatkan tanggapan, dapat respons dari manusia yang sudah berdosa. Nah, manusia sudah berdosa belum? Manusia kalau sudah berdosa mungkin mengenal kebenaran, tidak? Mungkin. Mengenalnya apa? Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Kadang-kadang tepat, kadang kurang tepat. Sehingga seperti waktu lihat kaca kok saya ini hari kok lebih panjang sedikit mukanya. Waktu ke rumah dia kok lebih gemuk sedikit. Karena kacanya lain. Jadi ada kaca yang begini sedikit jadi gemuk. Karena begini jadi kurus. Ya. Itu ada distorsi. Maka menurut teologi saya, sifat manusia setelah berdosa itu harus kita akui 3 kondisi. Tulis ya. Pertama, we are limited. Pertama, we are created. Kita dicipta. No way to compare the created one and the creator in the same condition. No. There must be, there should be, there ought to be, there is the qualitative difference between the creator and the creation. Tak mungkin sama. Created. Kita itu dicipta. Kedua, kita itu limited. Kita itu dibatasi. Bagaimana pintar, bagaimana hebat, kita itu terbatas. Ketiga, polluted. Kita itu dicemari oleh dosa. Jadi dalam 3 kondisi ini, karena 3 kondisi ini, waktu kita menanggapi sesuatu pun, tanggapan kita itu tak mungkin akurat, sempurna, bermutu, benar. Tak mungkin. Nah ini baru dimengerti oleh orang postmodern dengan 3 kalimat: unconscious distortion, unconscious distorted concept. Itu sebenarnya mau membicarakan apa yang saya katakan dari teologi saya. Mereka itu cari-cari, akhirnya menemukan kayak begini. Created, limited, polluted. Saya tidak suka terlalu banyak membicarakan sebagai berita daripada orang-orang dunia. Saya lebih suka berberita ke Alkitab, langsung mengkritik kepada kesalahan dari pikiran dunia. Karena manusia itu sudah dicipta, maka pasti berbeda daripada yang cipta. Manusia itu sudah dilimit atau dibatas karena hanya Tuhan yang tidak tepat. Ketiga, manusia berdosa sudah dicembarkan. Maka created, limited, polluted sebagai our condition of the fall that we have to confess. Itu sebab dengan 3 kondisi ini kita melihat wahyu Tuhan, kita akhirnya distort. Kita akhirnya tidak mungkin tepat. Sehingga tak mungkin mencapai kesempurnaan, kemutlakan akurasi atau ketepatan yang akurat untuk menginterpretasi wahyu umum. Itu sebab agama sama agama lain, kebudayaan sama kebudayaan lain, karena interpretasinya dipengaruhi oleh 3 kondisi ini. Sekali lagi, apa? Created, limited, polluted. We are creation, we have the limitation, we have also the pollution. Jadi agama ini mengatakan baik, yang baik untuk agama ini, baik untuk agama lain enggak? Tidak. Yang tidak baik untuk agama ini, untuk agama lain baik enggak? Baik. Ada agama mengatakan jangan membunuh, bahkan semut pun. Ada agama yang mengatakan boleh membunuh ribuan orang pun tidak apa-apa. Karena itu baik. Yang disebut konsep baik itu berbeda sama sekali. Maka itu adalah respons. Respons apa? Respons terhadap revelation. Revelation apa? Yang umum. The response, dengar kalimat di bawah ini 2. The response of the polluted man toward the general revelation of God externally, itu becomes culture. Kalimat kedua,
the response of the polluted man toward the general revelation of God, internally it produces religion. Jadi agama adalah reaksi manusia kepada wahyu umum Allah secara internal. Kebudayaan adalah reaksi manusia kepada wahyu umum Allah secara eksternal. Sekali lagi ya, manusia bereaksi kepada Tuhan. Lalu selidiki. Setelah selidiki, respons, pelajari, discover. Itu ada kesalahan di dalam polluted person. Maka waktu kita menangkap di luar itu menjadi kebudayaan. Menangkap secara intern itu menjadi agama. Agama lebih bersifat batiniah. Ya. Kebudayaan lebih bersifat jasmaniah semua. Agama lebih bersifat batiniah. Kebudayaan lebih bersifat jasmania. Kebudayaan lebih berpengaruh bersangkut paut dengan bagaimana sopan, bagaimana tata krama, bagaimana kehormatan, bagaimana attitude, postur, kostum, seni, nyanyi, literatur, itu semua kebudayaan. Agama bagaimana meditasi, bagaimana bermoral, bagaimana memikirkan tentang kekekalan dan sebagainya. Di situ lebih internal itu apa? Agama. Lebih eksternal itu apa? Kebudayaan. Jadi kita sudah jelas bahwa kalau kebudayaan sama kebudayaan itu berbeda. Dan kebudayaan berlainan dengan Alkitab. Itu adalah karena kebudayaan itu mengandung satu kemungkinan, yaitu waktu respons kepada Allah di dalam wahyu umum mempunyai kesalahan karena 3 kondisi tadi. Created, limited, polluted. Jadi manusia yang dicipta memang terbatas. Manusia yang terbatas ada dosa lagi. Maka melalui sifat dosa sebagai kondisi yang mau merespon kepada Tuhan, akhirnya tidak mungkin lihat dengan akurat. Tidak mungkin interpretasi dengan sungguh-sungguh benar. Ngerti? Respons sama asli itu lain. Seperti khotbah saya diterjemahkan, penterjemah sama saya itu lain. Waktu menerjemahkan naskah yang sama, kalimat-kalimat yang artinya sama, tetapi pada waktu dia menerjemahkan terpengaruh oleh kebudayaan, pendidikan, sama konsep definisi istilah yang berbeda dengan konsep saya. Ngerti? Nah itu namanya kebudayaan bisa berbeda. Kalau engkau melihat satu filsafat bagus sekali, tapi lain sama filsafat yang lain, ada kebenaran tidak? Pasti ada kebenaran. Kebenaran yang jitu, yang akurat itu pasti dari Tuhan Allah. Tetapi adakah filsafat atau kebenaran yang seluruhnya murni, sempurna? Tidak ada. Karena distorsi dari persifat manusia yang mencemari interpretasi dan penyelidikan tentang agama dan kebudayaan itu sudah terjadi. The distortion is there. We are distorted already. So how can we interpret accurately everything through our distorted nature? That is impossible. Ngerti? Nah, itu sebab di dalam agama Kristen sama, wahyu sudah diberikan, yang khotbah berbeda-beda. Pakai ayat sama khotbahnya bisa berlawanan betul. Karena apa? Karena mengerti Alkitab itu juga dipengaruhi oleh you punya kapasitas dan kondisi. Apalagi tidak mau belajar, terlalu berani. Sayangnya yang sudah belajar kurang berani. Lebih baik sudah belajar kurang berani atau berani kurang belajar? Hah? Lebih baik belajar kurang berani. Karena tidak berani, tidak salah kok. Belajar baik-baik. Yang tidak belajar berani, wah itu menakutkan. Karena bersifat otoritatif tadi salah semua. Meyakinkan orang diyakinkan di kesalahan, dosanya double. Itulah. Oke, jadi saya minta you kalau sudah belajar filsafat Chinese, filsafat India, jangan mempersamakan itu dengan Alkitab. Amin. Karena satu special revelation, satu
response toward the general revelation, bukan general revelation. Tulisan Konghucu bukan revelation of God. Tulisan Mencius bukan revelation of God. Tulisan karya daripada Lao Tse yang begitu agung bukan revelation of God. Tetapi karena wahyu umum juga dari Tuhan, maka waktu mereka reaksi bisa tangkap benar, bisa tangkap tidak benar. Waktu tangkap benar itu mirip dengan Alkitab. Tetapi ada hal-hal tertentu menjadikan mereka tak mungkin sama dengan Alkitab. Hal apa? Yaitu di luar batas kemampuan manusia dan di luar batas kerelaan Allah mewahyukan. Jadi kalau you sudah belajar filsafat manapun, you mesti belajar dengan satu kesanggupan mengkritik di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana limitasi mereka berdasarkan kesempurnaan daripada firman Tuhan. Tetapi you bagaimana bisa kritik kalau you sendiri tidak mengerti kelimpahan kesempurnaan firman Tuhan sampai di mana? Nah, engkau mengatakan semua khotbah sama, semua gereja dan nothing, nonsense. You harus mengetahui signifikansi gereja reform di apa. Jangan kira gereja ini di dekat rumah saya, di sini aja sama saja. Tidak ada, tidak sama. Teologi reform begitu tuntas menyelidiki semua hal ini. Ya. You kalau nikah kan, saya sudah cukup umur, mau nikah, carikan perempuan sama saja, pokoknya perempuan, mau. Gendeng lu. Cari nyonya pele-pele, cari agama sembarangan, asal ada satu Tuhan. Akhirnya dapatnya bukan Tuhan, hantu. Lu juga puas, pokoknya ada agama. Goblok betul. Lu kalau beli arloji palsu, enggak apa-apa, asalnya uangnya memang harganya palsu. Kalau harga betul-betul tinggi untuk harga arloji asli, you beli dapat arloji palsu, itu namanya bodoh. Tetapi pakai arloji palsu nggak apa-apa, dapat Tuhan palsu, agama palsu, masuk neraka. Kok main-main? Enggak apa-apa, sama saja. Goblok betul. Kita kembali ke sini ya. Maka you harus menetapkan, lokasikan sains di mana, kebudayaan di mana, agama di mana, agama wahyu di mana, agama non wahyu di mana, agama respon kepada wahyu umum di mana. Dan antara agama respon kepada wahyu dan wahyu, di mana lokasinya mereka satu persatu. Sehingga jelas di dalam konsepmu itu ada klasifikasinya. Dalam seluruh epistemologi itu ada tempat masing-masing di mana mereka, sehingga engkau tidak gelisah. Saya begitu puluhan tahun membiasakan diri, mempraktikkan diri sama saya, lihat apapun tidak kaget. Coba kagetkan saya. Saya tidak sembarangan kaget. Saya kagetkan kamu kembali baru betul-betul lu kaget. Karena dia mau ngomong apa, saya sudah ada diagramnya. Taruh di mana, taruh di mana, semua sudah. Jadi penemuan baru, teori siapa-siapa, saya langsung taruhkan di sana. Tidak bisa sembarangan taruh. Itu semua harus dipelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kita mengetahui bagaimana menangani, menghadapi kesulitan di dalam epistemologi, dalam agama, kebudayaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau lihat Konghucu di mana, oke? Konghucu mempunyai signifikansi, yaitu dia adalah yang paling jujur di semua kebudayawan atau agamawan. Yang mirip dengan dia cuma satu orang, Socrates. Jadi di timur Konghucu, di barat Socrates. Dua orang ini adalah contoh daripada manusia yang berdosa di dalam mencari kebenaran yang paling baik. Sekali lagi ya. The two best examples of sinners seeking for the truth in East, Confucius. In the West, Socrates. Mengapa saya mengatakan kalimat ini? Karena Socrates adalah seseorang yang mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa. Dan Konghucu adalah orang yang mengajarkan muridnya. Apa yang namanya tahu, yaitu kalau kau tahu, bilang kau tahu. Kalau kau tidak tahu, ngaku tidak tahu. Itulah tahu. Ya. Jadi kalau kau tahu, ngaku tahu. Kalau tidak tahu, jangan pura-pura tahu. Itu adalah tidak tahu. Kalau engkau tahu bilang tahu, tidak tahu bilang tidak tahu, itu namanya tahu. Bagus nggak? Jadi saya kagum kepada orang yang integritas yang tinggi, orang yang jujur, orang yang betul menampilkan sesuatu dengan hati sama pikiran, perkataan sama kelakuan sama.
Confucius adalah orang yang jujur. Dia mengatakan satu kalimat saya kagum. Dia mengatakan apa? Jangan kira saya ini berkelebihan. Saya ini orang biasa. Saya bukan dilahirkan sudah tahu apa-apa. Tidak. Di kota yang hanya 15 keluarga, itu bukan kota kampung. Betul nggak? Kampung yang hanya 15 rumah tangga, 15 kakak itu, ada orang yang seperti saya. Jadi saya ini tarafnya seperti orang kampung. Sama seperti orang yang hanya 15 keluarga, pasti ada orang setaraf saya. Tidak ada specialty. Saya tidak luar biasa, not extraordinary. I'm so ordinary people. Tetapi bedanya adalah saya adalah jujur dan suka menyelidiki bijaksana orang kuno. Dan selalu mempelajari apa yang pernah saya ajarkan, apa yang saya pelajari. Usin rahau. Nah, saya sungguh-sungguh dan saya mencari pengetahuan orang kuno itu, turunkan apa yang bijaksana. Semua kristalisasi daripada bijaksana orang kuno saya pelihara, saya selidiki, saya pikir, saya pelajari. Nah, pemuda-pemudi yang anggap diri modern menghina orang tua itu bodoh sekali. Nah, anggap orang tua itu sudah mati, dia mati, kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kita modern pikir sendiri. Banyak hal yang diajarkan oleh orang-orang kuno itu sebenarnya itu ada kebenarannya. Nah, di dalam dunia Tiongkok kuno yang tidak ada wahyu khusus, yang tidak ada nabi dari Tuhan Yehova, yang tidak ada Yesus Kristus, yang tidak ada rasul, pernah mempunyai pengajaran-pengajaran mengenai bagaimana hidup sebagai manusia. Tarafnya seperti ajaran Konfusianisme. Itu harus kita buka topi, meskipun tidak pakai topi. Kita harus kagum. Karena itu melampaui begitu banyak moralitas, bahkan ke abad ke-20. Apa yang dibicarakan oleh Konfusius mengenai moralitas dibanding sama orang-orang abad ke-20 di negara-negara modern, tetap dia lebih tinggi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tiongkok akan menjadi populasi begitu banyak. Cina akan menjadi orang kedudukan begitu banyak. Kalau tidak ada pengaturan moral yang mempunyai standar yang bisa tahan beribu-ribu tahun, ini bangsa akan mengacaukan seluruh dunia. Maka Tuhan memberikan anugerah umum, common grace. Ini bukan general grace. Di dalam Wahyu namanya general revelation. Di dalam anugerah namanya common grace semua. Common grace lawannya adalah bukan special grace. Salah lu. Saving grace. General revelation lawannya adalah special revelation. Ini semua istilah hanya ada pada teologi reform. You masih tidak mau. Mau apa lu? General revelation, special revelation, common grace, saving grace. Di antara semua yang menerima common grace, kita melihat karena Tuhan begitu mengkaruniakan khususnya kepada Konfusianisme, keunggulan mencapai respon yang sangat baik terhadap wahyu umum di bidang moral dan relasi masyarakat. Namun jangan lupa apa yang diajarkan oleh Konfusianisme itu tidak bisa wujud menjadi sesuatu hal yang faktual bahkan di dalam zaman dia sendiri. Karena apa? Faktor dosa sudah menjadi sifat kejatuhan manusia yang perlu diperandakan pula, bukan hanya dididik saja. Sehingga di dalam pengajaran semua bagus, di dalam pelaksanaan semua jelek. Mengerti? Manusia selain menerima pengajaran yang baik, pendidikan yang tinggi, memerlukan diperanakan pula. Kalimat ini dikatakan oleh Yesus kepada siapa? Bukan kepada orang penjahat, penyamun, pelacur, pencuri, pencoleng, tukang copet, tidak. Kepada seorang agamawan, seorang budayawan, namanya Nikodemus. Jadi orang itu tinggi sekali filsafatnya, teologinya, agamanya, kebudayaannya, pendidikannya. Tuhan berkata, you must be born again. Di situ menunjukkan bahwa special revelation is superior than the general revelation. And to be born again is the only way to get rid of the fallen nature of human sin.
Jadi di sini memerlukan sesuatu peranakan pula. Sehingga never make similarity between the culture and the salvation. Amin. Tetapi orang yang katanya mempunyai salvation, caranya hidup kalau lebih kalah dari mereka, tak mungkin engkau memenangkan mereka. Kecuali engkau mempunyai hidup dengan apa yang kau katakan, dan apa ya, hidup yang diperanakan oleh Tuhan itu serasi. Lalu engkau berusaha menyatakan sesuatu yang dimarah mereka. Iya ya, yang gua ada, lu juga ada. Tapi yang lu ada kok gua tidak ada. Di situ menjadi daya tarik engkau mereka untuk mencari kekristenan. Justru banyak Kristen tidak bisa dipercaya. Ngomongnya tidak jujur. Cara kerja sama cara ngomong berbeda. Bikin mereka lihat pun menghina. Bagaimana engkau bisa menginjili mereka? Secara teori memang Special Revelation lebih tinggi daripada General Revelation. Secara fakta, you punya hidup tidak menyatakan hidup yang lebih tinggi dari mereka. Jadi you no power, no qualification untuk membawa mereka kepada Tuhan. Ngerti maksudnya? Nah, waktu kita mengajar Konfusianisme, kita mengajar ide-ide dia yang tinggi. Bukan berarti mengajar kuasa dia boleh merubah orang. Ngerti? Nah, ide-ide yang tinggi adalah semacam tanaman Tuhan sebagai wahyu umum yang dipikirkan dan direaksikan menjadi literatur dan pengajaran. Sekali lagi, respons the general revelation, bukan revelation itu sendiri. Sehingga di dalam tulisan-tulisan dan pembicaraan Konfusius itu banyak hal yang tidak cocok dengan kebenaran, tapi tidak ditemukan, atau sangat dekat tapi bukan sama, identik. Ini harus kita tahu. Konfusius adalah, mau tulisnya, pemikir terbesar di dalam sejarah Tiongkok. Kedua, pendidik terbesar di dalam sejarah Tiongkok. The greatest thinker and the greatest teacher. Dia merangkap dua ini sebagai human life philosophy thinker. Pemikir mengenai filsafat bijaksana hidup manusia. Kedua, dia adalah pendidik yang paling agung untuk mempengaruhi orang lain di dalam menuju kepada karakter yang lebih baik. Semua orang cuma memikirkan better living. Sedikit orang memikirkan better life. Lebih sedikit yang mengatakan better personality, better virtue, better morality. Konfusius adalah orang yang mempengaruhi orang terbanyak di Asia Timur di dalam hal mempertingkat karakter mereka. Maka pengaruh Konfusius itu bukan hanya di Tiongkok, juga mempengaruhi semua negara Indochina, khususnya Vietnam, dan pengaruh kepada Jepang dan Korea. Korea, Jepang menghormati Konfusius, tidak kalah sama orang Tionghoa menghormati Konfusius. Vietnam menghormati Konfusius, tidak kalah sama orang Tionghoa menghormati Konfusius. Sedangkan di Kamboja, di Thailand, sama di Burma yang sekarang namanya Myanmar, ya, itu mereka lebih hormati akan Buddha daripada Konfusius. Maka Asia Timur yang saya katakan, Vietnam di timur, Tiongkok, dan Korea, dan Jepang, itu pengaruhnya besar sekali. Apakah yang menjadi ciri khas ajaran dari Konfusius? Yaitu dia memikirkan bagaimana menghargai orang di atasan, setia kepada orang yang besar, belajar dari orang kuno, hormat kepada orang tua, dan rukun di dalam masyarakat. Nah, ini adalah menggarap dua hal, kemanusiaan dan kesosialan, humanity and society. The good humanity with a good virtue, good morality, good relationship, itu akan menjadi sesuatu, a good community, good society. Jadi ini pengaruh dia besar sekali. Kalau ditanya, Konfusius mengerti secara vertikal manusia dengan Tuhan Allah? Oh, tidak tahu. Dia mengatakan saya tidak tahu. Jadi di antara agamawan itu dia itu begitu jujur, dia paling tidak tahu. Dia tidak tahu. Muridnya mengatakan kalau mau dengar tentang firman surgawi, tidak ada. You will never listen to him what he talk about the nature and the word of heaven. Maka Konfusius tidak banyak bicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah.
Dia berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Sehingga kalau kita katakan 10 hukum, hukum pertama sampai keempat itu tidak ada di Konfusianisme. Hukum kelima sampai ke-10 itu ada di Konfusianisme. Karena yang dia bicarakan itu adalah human relationship. How to create, how to establish, how to edify the humanity, personality, personally. Lalu how to create a harmonious society publicly. Secara pribadi, memperkuat, meningkatkan karakter pribadi-pribadi. Secara masyarakat, membuat harmonis antara manusia dan manusia. Nah, ini memang adalah ide yang sangat tinggi untuk hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan agama kurang syarat, kalau dikatakan kebudayaan sangat tinggi. Konfusianisme adalah kebudayaan dan filsafat yang paling tinggi untuk membuat masyarakat bagaimana harmonis. Jadi dia ada pemikir yang paling besar. Dia sejarah Tiongkok. Kedua, dia adalah pendidik yang paling besar. Di dalam pendidikan, dia mencapai berapa penerobosan yang besar. Pertama, dia memandang semua orang itu berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. Ini adalah penerobosan terbesar. 2500 tahun yang lalu, masih ada banyak orang, bahkan sampai sekarang, menghina perempuan, mempentingkan laki-laki, menghina orang yang kastanya rendah, mempentingkan orang-orang bangsawan, menerima orang yang kaya, tidak menerima orang miskin. Anak saya kemarin ngomel, apa itu sekolah kita? Sekolah saya itu AC rusak berapa bulan dan dibikin betul, tapi anggota yayasan kalau rapat di hotel. Guru saya sampai pagernya tidak ada, tapi kalau ambil uang pangkal 5 juta, 10 juta. Kalimat baru kemarin saya dengar. Jadi dulu itu untuk pendidikan, sekarang untuk komersial. Sekolah-sekolah Kristen menjadi tempat komersial. Sekolah-sekolah Kristen menjadi tempat cari uang. Lalu yang kerja, yang ngajar, yang setengah mati, hidupnya begitu minim. Tetapi yayasan yang tidak kerja apa-apa, kalau mau rapat itu sewa hotel 5 bintang. Ya, anak kecil ngomong tuh. Ya. Jadi kalau ada 5 juta bisa masuk. Orang miskin bisa masuk sekolah begini. Lalu itu puluhan juta, ratusan juta, miliaran kemana? Kenapa AC rusak tidak bikin betul? Jadi nyata sekali berbulan-bulan tidak kerja, berarti uangnya untuk komersil, bukan untuk pendidikan. Nah, saya pasti tidak bisa. Iya ya, Bapak jelek kalau begitu. Saya jangan kritik dulu. Mungkin mereka uang itu buka lagi sekolah lain-lain tempat. Saya menetralisir. Karena ini mengharmoniskan masyarakat. Itu juga tugas kita kan. Ya kan? Nah, saudara-saudara, tapi saya dengar masuk. Saya kata untuk menetralisir, saya beritahu kepada engkau, supaya engkau juga menetralisir kepada atasannya. Kongfucu punya pun murid 2 lapisan. Lapisan lingkaran kecil itu 70 orang. 72. Lingkaran kedua itu 3000. Jadi bukan diskriminasi, tetapi dia ada sesuatu saringan. Orang yang paling dekat dengan dia, karena mereka mempunyai mandat, mempunyai tugas yang penting, diberi kesempatan lebih banyak. Orang yang belajar secara umum diberi kesempatan. Satu orang menangani 3000 orang. Itu tidak berarti serentak. Itu di dalam pengajaran berpuluh-puluh tahun. Dan muridnya itu sama sekali tidak sama umur. Ada yang beda cuma 5 tahun dari dia, ada yang beda sampai 49 tahun dari dia. Dia matinya umur berapa? 72,5 atau 73. Jadi kalau beda sama dia 49 tahun berapa? 73 potong 49 berapa? Ada yang muda sekali. Dan dia memberikan kesempatan mereka bicara sama dia. Sehingga penerobosan pertama di pendidikan itu adalah non-discriminative education. Itu namanya you jiao wu lei. Namanya you jiao wu lei itu dalam pendidikan tidak ada membedakan jenis.
Bisa lihat enggak? Bisa ngerti enggak? Lupamu. Yang enggak ngerti ikut-ikut ngerti, bohong. Bisa baca? Coba. Baca. Yang bisa ngerti coba angkat tangan. Lain kali ya saya undang lagi profesor lain mengajar Konghucu ya, pakai kuai. Baiklah. Tapi bukan kuimu loh, tarafnya tinggi loh. Yo jiao ule. Jiao itu pendidikan. Lei itu jenis. Ada pendidikan, tidak boleh ada kelas. Kaya miskin, putih hitam, bangsawan, orang rakyat jalan. Tidak boleh. Itu sebab Tiongkok di dalam hal ini paling maju di dunia karena pendidikan. Pendidikan sekarang di barat maju. Tetapi 2000 tahun yang lalu, 2500, 2600 tahun yang lalu, seluruh dunia tidak ada pendidikan yang lebih bebas dan lebih rata dari Tiongkok. Paling miskin pun boleh belajar. Belajar kalau semua waktu di ujian bisa lolos naik ke kota. Dari desa, kampung sampai ke kota madya, ke kota besar, sampai kepada kota provinsi, sampai kepada ibu kota. Akhirnya pergi ke Beijing. Di Beijing sekarang masih ada bangunan peninggalan zaman Ming. Itu kira-kira 10.000 kota kecil-kecil. 80 cm tembok, 80 cm tembok, 80 cm tembok. Di sini ada itu tempatnya untuk tulis. Di sini jadi waktu ujian dikasihkan kertas ujian itu. Engkau sendirian di situ, tidak bisa tanya, tidak bisa lihat orang. Terus jawab. Kalau tidak bisa jawab, garuk-garuk. Habis garuk, jawab lagi. Tidak ada kong-kali-kongan, itu karena tembok kok. Tembok bata itu. Jadi kalau akhirnya diselidiki, kecuali ada guru yang kong-kali-kong ya. Guru yang tidak jujur. Itu langsung yang terbaik dipilih. Boleh menjadi Perdana Menteri. Mulai daripada kampung, daripada desa, wali kota, bupati, terus sampai akhirnya menjadi perdana. Itu ada kesempatan. Meskipun engkau dari keluarga paling miskin, karena sistemnya ditetapkan oleh Konghucu. Yo jiao ule. Bagus enggak? Bagus. Sekarang kalau masuk Harvard, masuk Boston University, masuk ke Yale, kalau tidak ada 1 tahun $60.000, tidak bisa hidupkan satu anak sekolah di situ kelas 1 daripada universitas. Di Amerika pun sama. Kalau tidak kaya tidak bisa masuk sekolah ini. Masuk ke sekolah yang kelas mbek. Tapi di Tiongkok 2600 tahun lalu sudah ada kalimat ini. Nah, Konghucu punya kalimat-kalimat itu begitu mengesankan. Tetapi semua kalimat bukan dari dia. Dia mengatakan su er pucu. Berarti saya hanya mengutarakan tapi saya tidak bikin sendiri. Maksudnya apa? Dia begitu kagum kepada orang-orang yang kuno, maka semua kalimat yang paling penting itu disimpulkan lalu disaring lalu diekspresikan kembali menjadi kalimat-kalimat yang condensed, yang kental untuk dipelajari. Orang tanya apa, dia jawab apa. Orang tanya politik, dia jawab politik. Orang tanya militer, dia jawab militer. Jadi dia itu mempunyai kerelaan melayani begitu rupa sehingga interaksi dengan murid itu begitu hidup dan limpah. Bukan saja demikian, jawaban begitu jitu dan begitu singkat. Dan kalimat-kalimat itu mempunyai pemikiran yang matangnya sampai hampir tidak ada lawannya. Sehingga begitu kalau tanya apa sama dia, dia menjawab, mereka catat, lalu pikir, lalu laksanakan. Wih, betul-betul bagus. Maka mereka kagum sama dia, luar biasa. Khususnya murid. Lalu Konghucu pernah 14 tahun keliling negara untuk menyodorkan teori dia. Jadi raja mesti begini, pemerintah mesti begini. Diterima enggak? Ditolak. Semua negara tolak. Kenapa? Raja yang sudah biasa caranya begini, lu datang cara begini baru, gua akan mesti robah. Semua tidak mau. Tidak mau. Dia kecewa luar biasa. 14 tahun kemudian dia kembali ke kota dia sendiri. Dia mengajar murid. Jadi kalau dia pergi ditolak, yang datang tidak ditolak. Ya. Dia mengajar orang tidak bersedia menerima. Tapi murid yang bersedia menerima datang kepada dia. Disitulah dia mendidik mereka yang mencari kebenaran. Umur 73 dia mengatakan, saya sudah tua seperti gunung yang sudah mulai roboh.
Pohon yang besar sudah jatuh, sudah kering. Saya juga kering. Tidak lama lagi dia mati. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Murid-muridnya sedih luar biasa. Dari yang paling tua sampai paling kecil. Mereka tidak mau pergi dari kuburannya. Kalau murid sekarang, kredit sudah penuh, lari dia. Langsung pergi. Bye-bye, tak peduli guru, tidak guru. Murid dulu tidak begini loh. Kecuali guru mati tidak mau pergi loh. Masih bisa dapat apa dari guru? Nah, guru yang baik itu selalu dianggap ada yang bisa digali. Murid Konghucu begitu mencintai dia, begitu kagum, begitu menghormati dia waktu dia mati. Mereka mengatakan, jangan pergi. Kita berhenti di kuburannya. Kita berada di sini bersekutu. Akhirnya ada pergi-pergi. Sampai berapa hari? Tahu? Terus di situ nangis mengingat. Lu masih ingat apa yang katanya? Oh, dia pernah mengatakan ini, oh tulis. Saya kok tidak ada ya, catatan saya kurang satu kalimat. Oh, timbar itu ada football. Saya lupa ikut kuliah. Oh, terima kasih, mana? Saya ada kalimat, iya ada, catat. Pasti ada. Ayo, coba gali apa yang pernah diajari oleh dia. Mereka kumpul di situ berapa lama you tahu? 1 tahun. Tidak mau pergi di kuburan 1 tahun. Suruh nyonyai kirim makanan rawon atau apa gitu. Jadi 1 tahun tidak mau pergi. Konghucu punya kuburan di situ. Mereka terus mengingat guru kita ini. Apa yang diajarkan. Apa yang kita lupa. Mari kita catat supaya generasi yang akan datang tidak lupa apa yang diajarkan oleh dia. Ini tidak ada di tempat orang lain. Mereka mencatat, kumpulin, sudah kumpulin. Lalu mengkoreksi, betul dah kalimatmu, betul dah istilahnya ini. Arti sesungguhnya apa? Mereka berdiskusi, mereka betul mengkombinasikan seluruh pengajarannya. Sesudah 1 tahun, mereka dengan nangis, dengan sedih. Masing-masing harus pergi cari nafkah. Mereka bukan jabat tangan gini. Kalau orang barat jabat tangan, tanganmu sama tanganku jabat. Kalau orang Tionghoa, tanganku sama tanganku jabat. Itu pinter Tionghoa dong. Iya dong, kenapa? Kalau 1000 orang, itu jabat terus, putus. Kalau bagi-bagi kurang hormat. Ya. Jadi mesti ini saja. Waktu saya nikah, yang itu pernikahan saya itu 1200 orang. Saya terus jabat, pulangnya itu waktu seperti kanker gitu. Kalau orang Tionghoa 1200 orang, selesai. Itu hemat waktu kan? Nah, ini bukan saya ngomong, ini Dr. Lin Yutang mengatakan, the way Chinese shake hands, shake their own hands. So, 2 profit. Pertama adalah save time. Kedua, self responsibility. Kalau engkau sakit kusta, nular kepada TV. Kalau engkau 1000 orang semua jabat tangan, ini AIDS, itu flu, itu jantung, pulangnya jadi apa ini? Tapi kalau gini sendiri, tanggung sendiri dong. Bawa bakteri pulang sendiri. Akhirnya tidak ada orang pengaruh orang lain. Jadi kebudayaan Tionghoa jangan dihina, banyak hikmatnya. Ya. Betul nggak? Kalau barat cium-cium, wah itu paling banyak bakteri itu. Bahaya itu. Jadi hemat waktu, terus tanggung jawab sendiri. Bakteri apa yang lu bawa dari rumah, bawa pulang sendiri. Bagus nggak? Setelah 1 tahun, semua pulang. Ada 1 murid tidak mau pergi. Dia tunggu lagi di situ 2 tahun. Sekarang mau cari murid gini, tidak ada. Tidak ada. Sebelum you mati, bikin sampai lu keki sampai mati itu ada. Cepat-cepat lu mati, ya gua ambil alih lu punya kedudukan, itu ada. Murid dulu tidak begitu. Ya, sesudah 3 tahun, orang itu menyusun. Nah, saudara, menyusun semua tulisan dari Konghucu. Dan cucu dari Konghucu, anak Konghucu sendiri tidak begitu pintar. Konghucu pintar sekali. Cucu Konghucu pintar luar biasa. Dan dia akan meneruskan dengan Mencius memperkembangkan Konfusianisme. Adakah keturunan Sakyamunis di dunia? Nggak tahu. Tidak ada yang diketahui. Sakyamunis pernah ada anak nggak? Pernah. Justru waktu dia lihat lahir, tua, sakit, mati, susah. Sudah susah dia pergi cari kebenaran.
ada 2 orang saja yang keluar dari istana, masuk ke rakyat. Satu Sokyomunis, satu lagi 1000 tahun sebelum dia. Siapa itu? Moses. Musa keluar dari istana, melihat sengsara. Sudah lihat, tidak pergi. Langsung hantam. Bikin mati orang jahat. You know? Jadi agama Kristen mulai dari terjun ke dalam kesulitan masyarakat. Agama Buddha melarikan diri dari kesulitan masyarakat. Itu bedanya. You suka banding, saya suka banding. Kalau baca apa, seluruh pikiran saya bikin suatu perbandingan. Akhirnya, oh begitu. Hanya 2 orang itu. Dari istana, keluar. Sebentar ya, saya mau lihat keadaan rakyat. Begitu lihat, loh, kok budak diperlakukan kayak begini? Kurang ajar, dia bikin mati. Melihat susah, bantu. Yang satu melihat susah, kasihan. Sudah kasihan, saya pergi cari kebenaran. Itu bedanya. Ya. Nah ini 2 dari istana. Beda reaksi. Reaction itu penting loh. Apa menjadi sesuatu tantangan dan apa menjadi reaction itu mempengaruhi hari depanmu. Bagaimana mendidik dirimu dan bagaimana mempengaruhi orang lain. Dan ini baru ditemukan oleh abad 20 oleh seorang budayawan yang besar. Namanya apa? Namanya adalah, siapa tahu? Orang historian dari Inggris, Toynbee. Toynbee punya teori yang terkenal, ada challenge and response. Tantangan dan respons. Satu bangsa bisa kuat, satu kebudayaan bisa maju, hanya tergantung 2 hal ini bagaimana interact. Kalau bangsa dikasih tantangan dan bangsa itu bisa berjuang melawan tantangan dengan respon yang benar, bangsa itu terus maju. Kalau dia ditantang terus mundur terus kalah, dia akan hancur. Ini teori perkembangan kebudayaan, teori memperkuatkan bangsa. Yang penting daripada historian of British in 20th century, Arnold Toynbee. Sebenarnya ini kesempatan bangsa Indonesia kuat atau lemah. Yaitu kita mendapatkan koruptor yang paling besar, diktator yang paling jahat, dan pemeras rakyat dari seperti Tommy dan sebagainya yang paling kejam. Ini semua tantangan. Lalu ada lagi yang disebut jihad, yang disebut jihad, jahit, saya jadi kacau semua. Ini semua tantangan. Lalu bagaimana kita supremasikan akan hukum. Bagaimana menghukum konglomerat yang paling tidak beres, jenderal yang paling menyeleweng, dan semua orang yang pemeras rakyat. Dimatiin, masukkan penjara. Reaksi itu kalau kuat, kebudayaan Indonesia besok pasti lebih baik dari dulu. Itu teorinya. Challenge and response. Sebenarnya 2 orang ini. Satu Musa, satu Sokyomunis. Mendapat challenge to see the real world with the human sufferings all so real before their own eyes. Tapi reaksinya beda kan? Yang paling beda adalah apa? Bukan sesudah see baru react, tetapi come to see. Itu siapa? Bukan dari istana, dari surga ke dunia. Act, bukan react untuk save. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Bagaimanapun, tidak ada kebudayaan, tidak ada agama bisa banding sama Christianity. Tapi sekarang orang Kristen sendiri tidak menemukan dan tidak menjadi berita untuk meyakinkan orang di luar. Itu yang saya sedang berjuang. Setelah saya mati, apa yang saya katakan yang penting-penting, teruskan di dunia ini. Mau? Lalu engkau bilang, mau? Percuri-curi khotbah saya seperti you punya. Copyrightnya tidak diperhatikan. Brengsek. Sudah banyak terjadi begitu. Nah, saudara-saudara, 2 dari istana, yang satu dari surga. Bukan karena sudah lihat baru reaksi, tapi sebelum dia datang, dia mau turun untuk melihat dan untuk menyelamatkan, sudah disiapkan. Itu Christianity. Setiap kebudayaan dibanding sama Christianity, aduh bedanya itu apa? Kualitatif. Satu langit, satu bumi, lain sekali. Konghucu punya pikiran 150 tahun kemudian diperkembangkan oleh orang kedua yang terbesar di dalam Confucianism, namanya Mencius. Dan Mencius memperkembangkan sifat manusia di dalam pengertian respons baik adanya. Lalu diperkembangkan oleh orang lain yang namanya Xunzi, Gongzhu, Menzu, Xunzu.
Sun Tzu memperkembangkan dengan mengartikan manusia itu sifatnya jahat. Maka di sepanjang sejarah dari tradisi Konfusianisme, sifat manusia diinterpretasikan menjadi dua macam. Satu macam, manusia itu baik pada dasarnya, maka bisa dididik. Satu macam lagi, manusia jahat pada dasarnya, maka perlu dididik. Sama-sama ya. Jadi pinter ya. Itu teori bisa balik-balik. Itu namanya paradoks. Justru manusia baik, maka mungkin dididik supaya lebih puncak baiknya. Sun Tzu bilang tidak. Justru jahat, maka perlu dididik. Benar yang mana? Dua-duanya benar. Tapi lu bagian yang baik gitu ya. Yang mana benar? Dua-dua kurang lengkap. Manusia mempunyai dasar baik yang sudah dicemarkan oleh dosa. Ini jawaban Alkitab. By nature we are created good, very good, but have been distorted by sin. Sehingga kedua ini ada di dalam diri kita. Kekristenan memberikan jawaban yang paling sempurna. Mencius mengatakan manusia baik. Sun Tzu bilang manusia tidak baik. Justru karena dia baik, maka engkau mendidik supaya menyatakan kebaikan bisa sempurna sampai di mana. Sun Tzu bilang tidak, justru karena tidak baik maka dididik supaya mengharapkan dia menjadi baik. Pendidikan berdasarkan merubah jahat menjadi baik. Pendidikan berdasarkan yang baik dijadikan lebih sempurna. Lalu itu dua terus berperang di dalam sejarah Tiongkok. Maka beratus-ratus tahun kemudian ajaran Konfusianisme dianggap menjadi ajaran arus pokok dan ortodoks yang paling utama di dalam filsafat Tiongkok. Kenapa? Bukan karena mereka melihat ajaran Konfusius betul-betul baik, maka memerlunya. Justru melihat Konfusius punya filsafat itu sangat menguntungkan orang-orang pemerintah. Supaya rakyat taat kepada dia. Kalau rakyat taat kepada pemerintah, pemerintah gampang memerintah. Maka pemerintah Tiongkok semua mengatakan harus setuju kepada Konfusius. Inilah ajaran yang benar, inilah ortodoks, inilah ajaran yang legal dari zaman ke zaman, kebenaran. Maka orang Tionghoa itu menyembah, mengkagumi, mempelajari ajaran Konfusius karena pembentukan ortodoksi itu didukung oleh orang rulers, raja-raja dan pemerintah. Sampai kapan? Sampai zaman Mao Zedong didongkel. Nah ini saya sekarang bicara seluruh general introduction. Waktu Mao Zedong menganggap Tiongkok kok tidak bisa maju-maju, justru karena Konfusius. Karena Konfusius menyenangi, mengkagumi yang kuno. Kapan yang baru? Terus kembali ke situ, kembali trace back to history. Bagaimana bisa benar yang baru? Kalau begini manusia bukan maju tetapi mundur. Itu sebab masyarakat Tionghoa 2500 tahun yang lalu musiknya lebih besar dari sekarang, lebih hebat dari sekarang. Kenapa sudah 2000 tahun, 500 tahun tetap tidak maju-maju? Karena terus kagum yang kuno, itu yang bagus, yang ini enggak, itu bagus, ini enggak. Jadi kapan majunya? Mao Zedong baik juga ya, benar juga ya. Putar arah, apa terus atret? Maju dong. Sudah 2500 tahun atret, maju. Selama 2500 tahun yang maju apa? Yang maju itu adalah kerajaan, yang maju itu adalah istana, yang maju orang atasan, bawah, sama. Dan semua teori itu diajarkan, tapi waktu dilaksanakan tidak kuat, tidak bisa. Sehingga Yamen Pak Zikai, Mei Qian Bu Jin Lai. Semua kantor gubernur, kantor pemerintah buka pintu menyambut semua orang, asal uang banyak masuk. Setelah 2500 tahun, setelah komunisme, tetap Tiongkok menjadi negara korupsi ranking yang paling atas di dunia. Berarti filsafat dan kebudayaan daripada manusia tak mungkin merubah hidup dan sifat manusia. Ngerti? Maka siapapun filsafat bagaimana tinggi pun perlu diperanakan pula. Ini adalah tanggapan Christianity terhadap Konfusianisme. Maka Tuifan Juli Jiao, yang disebut Tuifan Juli Jiao, dongkel semua tata krama, tradisi, adat kuno yang diturunkan dari Konfusianisme. Ya.
tahu Kong Jiatian. Mari kita membasmi akan Konfusianisme. Jadi komunisme di abad 20 berusaha mencabut akar dari Konfusianisme di Tiongkok. Akibatnya setelah dicabut, tidak ada yang ditanam. Karena komunisme sendiri tidak ada unsur kebudayaan moral yang tinggi. Dengar ya, komunisme sendiri tidak mempunyai akar yang bisa mengganti akar itu. Nah, akar yang tua itu memang banyak kurang bagus. Tapi paling sedikit menanamkan sesuatu ketakutan di hati nurani kalau menyeleweng. Itu pun kalau didongkel akhirnya menjadi lebih menyeleweng, lebih biadab.